Pembahasan ini hanya akan membahas tentang bagaimana prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajarannya, yaitu tentang prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Jadi Abu Bakar ini menjadi Khalifah Khulafaur Rasyidin itu hanya 2 tahun. Namun demikian, meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Di antara keberhasilannya itu adalah yang pertama, menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah. Dalam hal ini adalah kepada khalifah yang baru, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Ada pula yang menolak membayar zakat. Sebagian golongan yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memandang gerakan itu sangat berbahaya karena hampir di seluruh jazirah Arab muncul gerakan itu. Nah, karena itu menghadapi keadaan yang demikian, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas. Di balik ketegasannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap berpesan kepada para panglimanya untuk mengadakan pendekatan secara persuasif atau secara damai. Sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai dan kembali tunduk kepada umat Islam. Namun ada juga yang tak mau berdamai dan memilih berperang. Para pembangkang itu dipimpin oleh orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai nabi, atau bisa dikatakan ya nabi palsu lah, karena setelah wafatnya Rasulullah banyak juga orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Di antara orang yang mengaku nabi adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapat dukungan dari Bani Hanifah sehingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Dari sini perang Yamamah yang melibatkan pasukan Muslim dan pasukan Musailamah pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, meski mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Selain Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi juga menganggap dirinya sebagai nabi. Jadi selain Musailamah Al-Kadzab ini juga ada orang lain yang menganggap dirinya sebagai nabi, yaitu yang bernama Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Pengikutnya juga berasal dari Bani Asad, Ghatafan, dan Bani Amir. Kemudian Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid untuk memerangi kelompok ini, sehingga pasukan Muslim berhasil mengalahkan mereka. Prestasi berikutnya adalah kodifikasi Al-Quran.
atau pembukuan Al-Quran. Kita tahu bahwa dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Tentu situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang karena banyak yang berguguran di medan perang. Maka atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membukukan Al-Quran. Akan tetapi atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah yang bernama Hafsah binti Umar. Prestasi berikutnya adalah perluasan wilayah. Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas lagi setelah situasi sosial politik masyarakat Islam dirasa stabil. Maka penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Jadi dakwah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini setelah situasi sosial politik itu sudah dirasa stabil. Baru kemudian Khalifah mengirim beberapa dai yang kemudian dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Sebenarnya pasukan ini telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pasukan Usamah bin Zaid ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi karena beliau meninggal dunia, tertundalah untuk sementara waktu dakwah tersebut, sehingga dilanjutkan pada era Abu Bakar As-Siddiq. Tidak terhenti sampai di situ. Umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke Kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran tersebut. Jadi itu beberapa prestasi yang telah diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Meskipun memimpin atau menjadi khalifah itu hanya 2 tahun, tetapi banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih sehingga bisa dirasakan manfaat oleh generasi-generasi berikutnya. Demikian Bapak berharap kalian bisa memahami apa yang sudah tadi dijelaskan. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.